Pertama jadi berebut antara kepala desa, lurah, terus para kuncen. Jadi sebelum liputan udah pada mesen semua, Pak Ustadz kalau ada penarikan buat saya ya. Jadi kalau ente ngelihat kalau pakai mata telanjang itu batu koral, warnanya itu batu koral, batu kali. Batu kali. Tapi kalau ente senter, batu kali itu nggak kelihatan, yang kelihatan beningnya doang. Masya Allah. Warna hijau, biru sama putih. Oke, Ndra. Cuman kayaknya lebih tepatnya ini sih, Bah. Apa itu? Alumni, Bah. Huh? Pecinta SDG itu sebenarnya alumni. Alumni apa tuh? Dua dunia, Bah. Iya benar. Banyaknya begitu. Banyak gitu. Ya, mungkin 80% alumni ya. Iya. Alumni dulu. Jadi mana saya, Bah? Artisnya Mas Dian. Bukan artis, saya juga pencinta dua dunia dulu Ya, itu kan masuk di dalamnya juga. ya, makanya Coba yang alumni dua dunia komen di live chat. Coba. Nggak ada Berapa yang banyak ya, berapa banyak. kenapa alumni dua dunia tuh Ya kayaknya sih memang seperti itu, makanya luar biasa ya. Program stasiun TV itu mengangkat dan mengenalkan tentang konsep dakwah. Ya. Karena memang perjuangan di stasiun TV itu luar biasa, yang mungkin hanya diketahui oleh orang-orang internal aja itu. Bagaimana konsep-konsep dua dunia itu kita coba kembangkan dari konsep supranatural menuju konsep-konsep dakwah Islami yang mengajak para penonton untuk bisa memahami secara tepat, walaupun memang tentu masih ada kesalahan, kekurangan di sana sini. Cuman yang jelas kita berusaha dan mengupayakan namanya syiar, ada pendekatan-pendekatan spiritual, pendekatan-pendekatan fisik, pendekatan-pendekatan keilmuan yang kita coba suguhkan secara sangat sederhana. Karena memang penonton kita itu boleh dikata dari hampir semua lapisan ya. Dari lapisan terendah yang mungkin mereka hanya bisa memahami bahasa-bahasa yang sederhana. Nah, kita mencoba seperti itu. Jadi kita berusaha untuk komunikasi, untuk menayangkan ataupun untuk memberikan suguhan itu secara komunikatif aja, bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Agar apa? Agar syiar ini mengenai seluruh lapisan masyarakat, baik lapisan paling rendah sampai lapisan paling atas, seperti itu. Kayaknya lebih enak kita membesarkan rumah sendiri, ya. Karena kalau TV itu kadang hal-hal yang mungkin sahabat nggak tahu, itu tekanan entertain itu luar biasa. Apalagi di saat kita punya nilai jual yang tinggi, kita akan semakin ditekan. Iya. Pengalaman maksudnya. Pengalaman. Di TV 3 tahun lebih, 4 tahun lah. Tahun ya. Kalau nggak salah terakhir tuh masuk 2012 itu Ana masih liputan itu. 2013 ya, berarti 4 tahun. Berarti waktu penarikan itu ini juga Pak Ustadz? Kenapa itu? Tekanan dari Iya, pihak TV. itu keharusan. Yang pada akhirnya alhamdulillah permintaan kita juga lambat laun penarikan itu nggak ditiadakan gitu. Gitu. Karena manfaat itu nggak ada sama sekali penarikan. Apa yang jadi manfaat? pemirsa apa yang ngambil manfaatnya, Bang? Hah? Pemirsa. Pertama jadi berebut antara kepala desa, lurah, terus para kuncen. Jadi sebelum liputan udah pada mesen semua, Pak Ustadz kalau ada penarikan buat saya ya. Buat saya ya. Makanya Anda pakai trik gitu, ketika dapat sesuatu Anda nanya sama makhluknya, ini buat siapa? Buat, misalnya bilangin buat Anda gitu. Buat saya boleh nggak saya kasih lagi ke orang lain gitu. Kalau kata makhluknya tidak boleh dikasih ke orang lain kan aman gitu. Jalannya agak tegap sedikit, ada minta amanatnya kan nggak boleh dikasih ke yang lain gitu.
Jadi pakai trik kecuali dia ngomong makhluknya boleh, kalau ada yang mau minta kasihin nggak apa-apa. Wah, Ini benar lempar bro. itu biasanya adu tinggi-tinggian jabatan itu. Oke kita go. Ya nggak mungkin Pak RW minta berbarengan sama lurah. Pasti RW-nya udah dikasih Pak Lurah aja kan gitu. Malu juga deh. Iya. Tapi alhamdulillah kan pada akhirnya dihilangkan itu penarikan. Buat apalah narik-narik, apalagi cuman pembuktian aja. Kecuali dikasih banget ya. Kecuali dikasih tanpa kita minta, tiba-tiba ada pluk. Nah itu boleh ya. Pluk. Ceplok. Pernah ada terjadi pada kita ya? Hah? Di SDG ada. Ada nggak gitu ya SDG ya? Belum banget. Belum ya? Aki itu dulu pernah ngasih batu ada 2 itu kalau nggak salah tuh. Warna hijau titik-titik sama putih kalau nggak salah. Cuman entah kemana tuh batu. Wah kalau dikumpulin mah bisa punya toko pusaka deh itu. Masuk. Bener Di. Iya benar. Oh itu yang mau bayarin Di. Luar biasa itu. Paling mahal itu ada yang minta barter motor Ninja Kawasaki 250 cc Di. Masya Allah. Ada yang mau nuker itu. Terus kalau nilai uang tuh sekitar 50 juta. Masya Allah. Tapi akhirnya gagal semua tuh Di. Nggak dikasih Pak Ustadz? Aneh sih, aneh bilang jangankan pakai ninja, nggak pakai ninja ya aneh kasih, aneh bilang gitu. Kalau memang seneng sama apa yang saya aneh tarik gitu. Akhirnya kan di akhir-akhir dia ngomong itu kekuatannya masih ada nggak Pak Ustadz? Aneh bilang ya udah nggak ada lah, aneh bilang. Aneh udah cabut-cabutin semua. Itu aja jadi dia mundur, nggak jadi dia pakai ninja. Yang kujang apa Pak Bang? Iya yang kujang. Aneh bilang nggak ada kekuatannya. Udah ada cabut-cabutin Anda bilang. Bisa jadi musyrik. Akhirnya nggak jadi. Terus sama yang mahal sama itu apa namanya? Dewa apa? Gajah. Dewa gajah itu apa ya? Ganesha. Ganesha. Itu dewa gajah juga. Bahkan kalau dewa gajah itu tokoh politik Indonesia yang mau bayarin. Jadi dia itu ajudannya datang dan ngomong mau ngasih cek kosong. Jadi aneh suruh nulis nilainya doang tuh. Nanti tinggal tanda tangan sama dia. Jadi harga kita nentuin tuh Di. Oh, cok. Cek kosong mau dikasih itu Ganesha waktu itu. Akhirnya mereka mundur juga Di. Karena kosong. Karena kosong. Aduh. Sampai sekarang. Makanya di rumahnya kan dulu banyak tuh batu-batu. Kalau ada tamu, Pak Ustadz kemarin nonton liputan gini-gini batu itu, boleh nggak minta? Tuh tinggal pilih itu. Aneh kadang naruhnya di pot bunga, di mana-mana Cak. Kujang yang aneh tancepin di pot bunga. Kujang yang mau dibayar sama ninja tuh, aneh tancepin di pot bunga. Aduh. Ya benda-benda kayak gitu buat apa sih? Cuman yang paling berharga memang stempelnya kerajaan di Lampung gitu. Waktu aneh ngeliput Ratu Menangsih. Itu yang paling berkesan itu. Iya. Namun hilang kembali itu kayaknya. Kerajaan Sriwijaya apa? Bukan. Apa sih? Kerajaan Lampung. Kerajaan Intan. Nah, Raden Intan. Cuman di atasnya Raden Intan lebih tua dari Raden Intan. Bentuknya apa Pak Ustadz? Stempel itu bentuknya bunga apa ya? Jadi bentuknya batu bulat. Warnanya itu hijau, putih, biru. Jadi ada beberapa warna. Cantik bener ya. Jadi kalau di center Di, wah itu cakep bener Di. Terus ujungnya itu kayak bunga teratai atau bunga apa gitu. Muncul-muncul. Jadi kalau ada tekan ke ini nih tanah tuh ada bekasnya ceplakan. Oke, stempel beneran maksudnya? Nah kayak stempel bener juga bentuknya bulat. Kan diminta sama salah satu pangeran di Lampung, anda bilang bendanya ada di Jakarta, anda bilang. Nantilah kalau saya ke Lampung saya bawa. Pas anda cari udah nggak ada itu batu. Malah anda naruh di lemari itu.
Wah. Karena takut pecah waktu itu, nggak ada. Ya wis lah, belum Tapi rezeki. dari ini batu atau ini Pak Ustadz? Jadi kalau ente ngelihat, kalau pakai mata telanjang itu batu koral, warnanya tuh batu koral, batu kali. Satu kali. Tapi kalau ente center, batu kali itu nggak kelihatan, yang kelihatan beningnya doang. Masya Allah. Warna hijau, biru, sama putih. Masya Allah. Itu buatan manusia Pak Ustadz ya? Buatan manusia lah, wong itu kerajaan.